Apa sejarah Kabupaten Jombang? Kabupaten Jombang di Jawa Timur memiliki sejarah panjang sebagai pusat budaya dan agama di Indonesia. Nama Jombang dianggap mewakili harmoni antara Ijo, Santri, dan Abang-abangan. Pada zaman Majapahit, Jombang berperan penting dalam perdagangan dan kebudayaan Hindu Buddha. Selanjutnya, Islam berkembang pesat dengan peran Wali Songo, terutama melalui pesantren yang dilakukan oleh tokoh besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Pada masa penjajahan, Jombang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini dikenal sebagai kota santri. Jombang menjadi pusat pendidikan Islam dan wisata religi dengan daya tarik utama makam Gus Dur di Tebu Ireng. 2. Apa tagline Kabupaten Jombang? Jelaskan filosofi tagline tersebut. Kabupaten Jombang memiliki tagline yaitu Jombang Beriman, yang merupakan singkatan dari bersih, indah, dan nyaman. Filosofinya mencerminkan visi daerah itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Tagline ini juga mengandung makna religius mengingat Jombang dikenal sebagai kota santri, sehingga beriman mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang juga kuat dalam masyarakatnya. Pertanyaan nomor 3, karakteristik yang berkaitan dengan asli budaya tari. Tari remo dan tari Majapahit menggambarkan nilai kepahlawanan dan tradisi leluhur. Laku kota santri terkenal sebagai simbol religiusitas Jombang. Ada tata ritual, tradisi nyadran, ziarah makam, dan haudus Gus di Tebu Ireng adalah ritual tahunan penting. C. Kehidupan sosial ekonomi. Mata pencaharian mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, padi, tebu, dan peternakan. Dengan beberapa industri kecil, kondisi ekonomi Jombang umumnya stabil dengan pertanian dan UMKM sebagai penopang utama. C. Pendidikan. Jombang dikenal sebagai pusat pendidikan agama terkenal dengan banyaknya pesantren seperti pesantren Tebu Ireng yang menjadi rujukan pendidikan Islam di Indonesia. Nomor 4. Apa kendala dan tantangan Kabupaten Jombang dan bagaimana pemerintah serta warga mengatasinya? Kendala utama Kabupaten Jombang meliputi kemacetan, lalu lintas, terutama di jalur utama, banjir musiman akibat sistem drainase yang kurang optimal, serta tingkat pengangguran yang masih ada di beberapa wilayah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meningkatkan infrastruktur jalan dan membuat saluran drainase baru untuk mengurangi banjir. Selain itu, berbagai program pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM juga dilakukan guna meningkatkan keterampilan warga dan membuka lapangan kerja. Warga turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mengikuti pelatihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Pertanyaan nomor 5. Apa saja prestasi yang sudah diraih baik oleh pemerintah, komunitas maupun warga Kabupaten Jombang? 1. Penghargaan Anugerah Kabupaten Jombang beberapa kali menerima penghargaan ini karena komitmen terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang baik. 2. Penghargaan di bidang pendidikan pesantren Tebu Ireng dan beberapa pesantren lainnya menghasilkan tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur, menunjukkan keunggulan Jombang sebagai pusat pendidikan Islam. 3. Pengembangan UMKM berprestasi, banyak produk UMKM Jombang yang diambil di tingkat regional dan nasional, terutama dalam bidang kerajinan, kuliner, dan pertanian. 4. Event kebudayaan dan religi. Acara pesantren Tebu Ireng sukses menjadi daya tarik wisata religi yang mendatangi lingkungan Indonesia setiap tahunnya. 5. Penghargaan di bidang kesehatan Jombang. Meraih penghargaan dalam pelaksanaan program kesehatan seperti peningkatan layanan kesehatan dan inisiatif gerakan hidup sehat. Apa seni budaya khas Kabupaten Jombang? Yaitu tari remo. Tari remo merupakan tarian khas Jombang yang mencerminkan semangat kepahlawanan. Biasa ditampilkan untuk menyambut tamu istimewa. 2. Jombangan. Seni teater rakyat yang menyampaikan cerita rakyat atau kisah perjuangan.
keuangan dengan himbauan humor dan dialog khas Jawa Timur. 3. Penyanderaan tradisi ziarah ke makam leluhur sebagai bentuk penghormatan dan doa sering diadakan pada bulan Syawal sebelum Ramadan. 4. Wayang topeng jadi Dhuwur. Tradisi wayang topeng yang berasal dari desa Jadi Dhuwur menggambarkan cerita Panji dan memiliki gaya khas topeng Jawa Timur. Ini foto-fotonya. Apakah filosofi tentang seni budaya Kabupaten Jombang diceritakan dengan baik? Filosofi seni budaya Kabupaten Jombang adalah menambah nilai tradisi, religiusitas, dan nasionalisme. Seni seperti tari remo dan musik mencerminkan semangat kepahlawanan dan kebanggaan lokal, mengajarkan nilai keberanian dan penghormatan. Mengajarkan dari mengajarkan cerita Panji, mengajarkan kebijaksanaan dan kesetiaan pada nilai-nilai leluhur. Sementara itu, tradisi winagran serta hadro dan sholawat bening menunjukkan nilai religius yang kuat, mencerminkan kedekatan masyarakat dengan ajaran Islam dan penghormatan kepada leluhur. Keseluruhan seni budaya ini memperkuat identitas Jombang sebagai kota santri yang kaya akan budaya lokal sekaligus kokoh dalam nilai keagamaan. 8. Apa keistimewaan seni budaya Kabupaten Jombang? Keistimewaan seni budaya Kabupaten Jombang terletak pada perpaduan unik antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan. Seni seperti tari remo menjadi simbol semangat dan keramahan masyarakat Jombang. Sementara musik dan wayang topeng jadi Dhuwur menjaga dan memperkenalkan cerita rakyat tentang sejarah leluhur. Selain itu, tradisi religius seperti nyadran dan hidro atau sholawat bening memperkuat identitas Jombang sebagai kota santri dengan nilai spiritual yang mendalam. Seni budaya ini bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual yang mempererat hubungan antar warga. Nomor 9. Bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Jombang untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya di Jombang? 1. Pelaksanaan festival seni pemandangan dan festival seni budaya secara rutin untuk mempromosikan seni lokal dan melibatkan masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi. 2. Dukungan terhadap komunitas seni memberikan dukungan dan pembinaan kepada kelompok seni seperti tari, teater, dan musik untuk memperkuat kreativitas dan kualitas pertunjukan. 3. Program pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan program pelatihan bagi seniman muda dan masyarakat untuk mengajarkan teknik dan nilai-nilai seni tradisional. 4. Dokumentasi dan publikasi mendorong dokumentasi seni budaya melalui buku, video, dan media digital untuk meningkatkan akses informasi dan menarik minat generasi muda. 5. Kerjasama dengan lembaga budaya, bekerjasama dengan lembaga budaya dan universitas untuk penelitian dan pengembangan seni budaya sehingga menghasilkan kajian yang bermanfaat. Kelompok kami memilih 3 seni budaya ini: sedekah desa, jalanan, dan sakalan. Berikut merupakan sejarah Serakalan. Serakalan adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan sejarah yang berkaitan dengan tradisi keagamaan dan pertanian. Desa ini dikenal sebagai komunitas yang kuat dalam pendidikan agama Islam dengan beberapa tokoh agama dan pesantren yang lahir dari daerah ini. Masyarakat Serakalan sebagian besar bergantung pada pertanian, terutama padi dan tebu sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, desa ini juga memiliki berbagai tradisi budaya seperti nyadran dan perayaan hari besar Islam yang memperkuat hubungan sosial antar warga. Sejarah Serakalan mencerminkan identitas masyarakat yang religius, agraris, dan dekat dengan nilai-nilai budaya lokal. Serakalan. 1. Persiapan pemilihan lokasi dan pengaturan panggung. Persiapan alat musik dan perlengkapan pertunjukan. 2. Pembukaan dilakukan dengan rebana atau musik tradisional untuk menarik perhatian penonton. Pementasan dimulai dengan narasi
berprestasi atau mengantar dari dalam atau pemandu. 3. Pementasan. Pementasan cerita dihadirkan melalui dialog antara tokoh-tokoh, penggunaan gerakan, suara, dan musik untuk menghidupkan cerita. 4. Interaksi dengan penonton. Sering ada elemen interaktif di mana penonton dapat memberikan respon atau melakukan dalam dialog. 5. Penutupan. Cerita diakhiri dengan penjelasan atau refleksi dari dalam, diikuti oleh musik penutup. Penonton diajak untuk merenungkan nilai-nilai yang disampaikan dalam pertunjukan. Filosofi dari Serakalan yaitu penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui lantunan pujian doa dan syair-syair keagamaan. Tradisi ini bertujuan untuk menguatkan iman, mengingatkan akan teladan Nabi, serta mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan kebersamaan. Dengan melibatkan banyak orang dalam suasana khusyuk, Serakalan juga menjadi sarana mempererat ikatan sosial dan membuat rasa saling menghormati dalam komunitas. Penerapan Serakalan. Terbang Jawa, Dana Besar, alat musik utama yang menghasilkan ribuan dasar dalam pertunjukan Serakalan. Serakalan, tokoh yang terlibat. 1. Pemimpin Serakalan. Biasanya seorang kiai atau tokoh agama yang memimpin pembacaan syair-syair, maulid, dan doa. Ia berperan untuk menjaga kehusukan dan nilai-nilai keagamaan dalam profesi. 2. Pembacaan maulid. Beberapa orang yang ditugaskan untuk melantunkan syair-syair pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Mereka biasanya memiliki suara yang bagus dan pemahaman akan intonasi syair. 3. Pemain musik. Orang-orang yang memainkan alat musik tradisional seperti rebana, kencer, dan kentung untuk mengiring pembacaan syair. Mereka perlu memahami ritme khusus yang sesuai dengan suasana Serakalan. 4. Pengiring atau jemaah. Para jemaah atau warga yang hadir sebagai pengiring ikut berpartisipasi dengan melantunkan doa dan mengikuti prosesi dengan Apakah seni budaya itu masih dikenal kalangan remaja? Seni budaya tradisional seperti Serakalan masih dikenal oleh sebagian kalangan remaja, terutama di daerah yang kuat dengan nilai tradisi. Namun popularitasnya cenderung menurun dibandingkan budaya modern. Buktinya meskipun beberapa remaja masih dalam acara adat atau organisasi kesenian, banyak yang lebih tertarik pada musik dan budaya dari media sosial. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya eksposur dan pendidikan tentang budaya lokal di sekolah atau media, serta perubahan gaya hidup remaja yang lebih mengarah pada tren global. Upaya untuk memperkenalkan seni tradisional dalam bentuk yang lebih modern dan interaktif dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap budaya lokal. Lalu bagaimana cara memperkenalkan Serakalan pada remaja atau teman sebaya? Untuk mengenalkan seni budaya seperti Serakalan kepada teman sebaya, kita bisa mengadakan workshop interaktif yang melibatkan mereka secara langsung dalam memainkan alat musik tradisional atau melantunkan syair-syair pujian. Selain itu, mengintegrasikan seni budaya dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau mengadakan acara budaya yang menampilkan pertunjukan seni lokal dapat membuatnya lebih menarik bagi remaja. Agar pemahaman pelajar mengenai seni budaya Jombang meningkat, sekolah bisa bekerja sama dengan komunitas budaya untuk membuat program mengenal seni lokal, memanfaatkan media sosial dengan konten kreatif membangun menarik minat remaja, sekaligus memberikan informasi mengenai filosofi budaya setempat. Pendekatan ini dapat membuat seni tradisional lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah jaranan. Jaranan sejak lalu seperti banyak wilayah Jawa Timur merupakan bentuk seni kepada teman sebaya. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain mengadakan workshop atau pertunjukan, selenggarakan acara di sekolah atau komunitas di mana mereka bisa belajar langsung tentang jaranan, mengundang seniman lokal untuk memberikan demonstrasi bisa menarik perhatian. 2. Integrasi dalam kegiatan
sekolah yang fokus pada seni budaya lokal, sehingga siswa dapat berlatih dan tampil secara rutin. 3. Menggunakan media sosial, buat konten menarik di platform seperti Instagram atau TikTok yang menampilkan aspek menarik dari jalanan dan seni budaya lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh remaja. 4. Pendidikan formal, mengajarkan tentang seni budaya dalam pelajaran seni atau sejarah di sekolah untuk menumbuhkan minat dan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan cara-cara ini, pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang seni budaya di Jombang dapat meningkat dan mereka akan lebih menghargai warisan budaya lokal. Cara sedekah desa di Jombang adalah tradisi tahunan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan perlindungan bagi desa. Dalam acara ini, warga biasanya mengadakan doa bersama, pementasan seni tradisional seperti jaranan dan pembagian makanan. Tradisi ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antar warga, menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya. Filosofi sedekah desa untuk mempererat hubungan antar warga, menghormati leluhur dan memupuk rasa syukur atas keberkahan alam. Tradisi ini juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Urutan prosesi, yaitu doa bersama, dimulai dengan doa untuk memohon berkah dan keselamatan bagi desa, melambangkan rasa syukur kepada Tuhan. 2. Pawai atau orang-arakan, warga membawa hasil bumi dalam anak-anakan sebagai simbol persembahan atau ungkapan syukur atas panen. 3. Pementasan seni tradisional, pertunjukan seperti jaranan atau wayang digelar untuk menghibur warga dan menghormati leluhur, menunjukkan rasa cinta pada budaya. 4. Pembagian makanan atau hasil panen, warga berbagi makanan untuk menunjukkan kebersamaan dan solidaritas. Perlengkapan, yaitu sesajen berupa hasil bumi, makanan, hasil panen seperti pasti jagung atau sayuran yang dibawa dalam arak-arakan. Lalu alat musik tradisional untuk mengiringi pementasan seni tradisional dengan seperti jaranan atau wayang. Kain dan hiasan digunakan untuk menghias tempat prosesi dan panggung untuk pertunjukan seni. Gambar peralatan. Apa itu? Dewa. Apa ini? Di sini bakal. Makanan. Ini yang arak-arakan. Tumpengan. Ini Karnaval. Pemilihan. Ya, bukan saya apa itu? Suka desa. Oh, iki apa terus lagi? Ini bukan ya suka desa kan sih? Ini simpanganan di pulau sampai Bundu. Oh, hubungan. Sedekah desa, tokoh yang terlibat yaitu pertama kepala desa sebagai pemimpin acara, memimpin doa dan memberikan sambutan. 2. Tokoh agama memimpin doa bersama dan memberikan berkah agar acara berlangsung lancar dan penuh keberkahan. 3. Tokoh adat menjaga keberlangsungan tradisi dan memastikan setiap tahapan prosesi mengikuti adat yang berlaku. 4. Warga desa berperan aktif dalam persiapan membawa hasil panen, mengikuti arak-arakan dan menikmati acara sebagai bentuk kebersamaan. 5. Seniman atau pengisi acara menampilkan seni tradisional seperti jaranan atau wayang untuk
merabaikan acara dan menghibur warga. Ore. SDPK desa sendiri masih dikenal oleh sebagian remaja, namun ketertarikannya semakin berkurang. Buktinya, meski ada yang masih terlibat dalam acara desa atau mengikuti kegiatan budaya, banyak remaja yang memilih aktivitas modern, terpengaruh dari media sosial. Penyebabnya adalah perubahan gaya hidup yang lebih modern, minimnya inovasi untuk membuat menarik bagi generasi muda. Agar tetap relevan, seni budaya ini perlu dikenalkan dengan cara yang kreatif, seperti melalui media sosial atau integrasi ke dalam kegiatan sekolah. Bagaimana cara memperkenalkan sedekah desa pada remaja atau teman sebaya? Sama seperti yang tadi, mengadakan workshop atau acara budaya, mengintegrasikan ke ekskul sekolah, promosi menggunakan platform media sosial, dan mengadakan festival atau pementasan rutin. Alhamdulillah. Kesimpulan. Alhamdulillah. Wes nek mau beli. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ore.